Dark Romance at Work. Yap, film yang dirilis pada tahun 2016 ini menceritakan seorang pria yang jatuh cinta pada karyawan baru di kantornya. Film bermula terlihat seorang pria yang sedang menunggu seseorang di luar kantornya. Kita sebut saja dia Bums. Lalu seorang wanita mendatanginya yang bernama Lulu. Lulu minta maaf karena dia tadi habis banyak kerjaan, jadinya keluarnya agak telat. Sepertinya mereka akan makan siang bareng di sana. Sembari makan siang, Bums mengajak Lulu untuk mampir ke kontrakannya dan di sana permantapan pun terjadi. Bums dan Lulu ini sudah lama saling kenal karena satu kantor. Mereka merahasiakan hubungan mereka dari teman kantor yang lain. Karena sudah sering diajak bawa bareng sama Bums, Lulu meminta padanya supaya tidak meninggalkannya dan tetap setia. Bums dengan gampangnya mengatakan kalau dia akan terus bersamanya. Dan ini adalah si bos dan Tarjo. Mereka terlihat sedang makan siang bareng karena tidak ada pasangan yang bisa diajak makan. Si bos bilang pada Tarjo kalau dia harus mulai mencari pacar karena umurnya sudah tidak muda lagi. Kalau keseringan sendiri, bisa-bisa orang lain menganggapnya homo. Sementara Bums dan Lulu buru-buru masuk ke kantor karena jam makan siang sudah habis dan mereka terlambat. Lulu ditanyain sama salah satu teman kantor yang bernama Ani. Ani menegur Lulu karena dia sering betul terlambat kembali ke kantor saat jam makan siang sudah selesai. Terlebih lagi sehabis makan siang penampilan Lulu seperti acak adut. Tak lama Bums muncul dan meminta maaf karena keterlambatannya masuk ke kantor. Ani adalah salah satu karyawan senior di kantor mereka. Jadi dia sering merasa iri dengan Lulu yang sering mendapat perhatian oleh rekan kerjanya karena lebih muda dan lebih cantik darinya. Apalagi Tarjo dan si bos sering ngeliatin dengan perasaan mesum. Karena tidak tahan ngeliat Ani, Tarjo lalu menyusulnya ke ruang kopi dan mengajaknya untuk pergi kencan. Tapi permintaan itu bukan yang pertama kalinya. Lulu sudah sering diajak, tapi dia selalu menolak pergi dengannya. Si bos juga tidak mau kalah. Dia berusaha mencari-cari kesempatan untuk bisa lebih dekat dengan Lulu. Kali ini dia berpura-pura ingin mengoreksi pekerjaan Lulu. Sambil sesekali dia memegang tangannya dan memeluknya. Lalu dia sengaja menjatuhkan pulpennya supaya dia bisa ngeliatin paha mulus Lulu. Dia mencoba untuk memegang betis Lulu tapi gagal karena Bums mengajaknya bicara. Seperti biasa, Bums dan Lulu bersiap untuk makan siang di luar. Kali ini, Bums tidak ragu untuk menunjukkan kemesraannya di depan umum dengan memegang tangannya Lulu. Saat pintu lift terbuka, seorang wanita cantik keluar dan membuat Bums jadi memalingkan pandangannya. Sampai-sampai Lulu harus memanggilnya untuk masuk ke dalam lift. Lulu jadi merasa cemburu ngeliat Bums memalingkan pandangannya untuk wanita tadi. Jangan-jangan Bums mulai tertarik sama wanita tadi dan mulai berpaling darinya. Tapi Bums mengatakan kalau dia tidak akan berpaling. Melihat wanita cantik adalah hal yang wajar bagi seorang pria. Saat yang lainnya sedang istirahat di luar, Ani masih sibuk mengerjakan pekerjaannya. Lalu seseorang memanggilnya dari belakang dan itu adalah wanita cantik yang keluar dari lift tadi. Kita sebut saja dia Lala. Lala ternyata adalah karyawan baru dan hari ini rencananya dia mulai bekerja bersama mereka. Si bos yang ngeliat itu langsung mendatanginya dengan cepat dan memperkenalkan diri. Begitu pula dengan Tarjo, penasaran dengan si Lala karena paras yang cantik dan aduhai. Saking senengnya, si bos sampai tidak mau melepaskan genggamannya dari Lala. Giliran Tarjo yang minta salaman malah kena pukul. Setelah itu Tarjo memberitahukan pada Bums kalau di kantor ada karyawan baru dari tim mereka. Dia sampai senyum-senyum sendiri dan berharap bisa memacarinya kali ini. Si Bums pun ikut penasaran seperti apa rupa dari karyawan baru itu. Si Bums baru sadar kalau Lala adalah wanita yang ia temui tadi saat di lift. Malam harinya si bos mengajak semua timnya untuk minum-minum bareng di kafe demi merayakan kedatangan anggota baru mereka. Di sana, Lulu yang biasanya bermesraan di luar bersama Bums harus malu-malu karena tidak biasa dilihat timnya. Ani yang ngelihat itu baru sadar kalau selama ini ternyata Bums dan Lulu ada main di belakang. Di sana mereka saling berkenalan dengan Lala. Mereka ingin tahu latar belakangnya dan di mana ia tinggal. Apalagi si bos yang ingin sekali mendekatinya, berharap bisa lebih dekat dengannya. Karena sudah terlalu malam dan kebanyakan minum, Ani sampai teler dan memutuskan untuk pulang. Tapi
Si bos mencegatnya dan menyuruhnya untuk pergi ke tempat karaoke untuk ngebooking room, karena mereka akan lanjut karaokean malam itu. Si bos lantas mengajak Lala untuk pergi bareng dengannya, sementara Lulu yang tidak ingin ikut mengajak Bams untuk tidak usah ikut bersama mereka dan pergi ke tempat lain saja. Si Bams lalu menyuruhnya untuk duluan booking tempat di kafe, tapi dia malah asik ikut si bos dan lainnya untuk karaokean. Lala mau tidak mau ikut dengan mereka meskipun tampaknya kurang suka. Sementara itu Lulu menunggu Bams sendirian di kafe, tapi Bams tidak kunjung datang. Si bos yang terlihat mabuk parah mencoba menghalangi Lala untuk pulang sendirian. Dia tidak sadar kalau sudah membuat Lala tidak nyaman berada di dekatnya. Lala pun marah dan pergi. Sementara Bams berusaha menghentikan si bos, tapi dia malah kena tonjok. Sedangkan Lulu masih setia menunggu Bams yang tidak kunjung datang sampai kafe itu mau ditutup. Esoknya Lala menunggu Bams di depan kantor sambil membawakan kopi hangat untuknya. Dia ingin berterima kasih atas kejadian semalam karena sudah berusaha membantunya. Saat masuk, mereka melihat si bos sudah menunggu mereka dan menyuruhnya untuk mulai bekerja dan memberitahukan pada mereka kalau di tim mereka tidak boleh ada yang telat masuk. Sejak saat itu Bams dan Lala semakin akrab dan sering ngobrol bareng. Lala juga tidak merasa risih saat bersama Bams. Mereka saling bertukar cerita tentang kejadian semalam. Saat istirahat, Bams sudah ditunggu Lulu di depan kantor. Dia ingin mengajak Bams untuk mantap-mantap karena sudah lama tidak melakukan itu. Akhirnya dengan terpaksa Bams mengajak Lulu ke kontrakan dan permantapan pun terjadi. Saat kembali bekerja, si bos lagi-lagi mencari kesempatan untuk mendekati Lala yang sedang bekerja. Tapi aksinya lagi-lagi digagalkan Bams. Saat malam tiba, Bams yang ingin pulang mengurungkan niatnya. Dia kembali ke kantor dan membawakan makanan untuk Lala yang sedang lembur. Dia tidak tega meninggalkan seorang wanita cantik bekerja sendirian. Terlebih lagi tampaknya Lala mengalami kesulitan dalam pekerjaannya. Si Bams pun membantunya dan pekerjaan Lala pun selesai. Esoknya, si Bams datang ke kantor membawa 2 gelas kopi hangat. Di sana dia melihat Lala dan Lulu sedang membicarakan pekerjaan, lalu Lala mengambil 1 kopinya dan itu membuat Lulu cemburu. Lala dikasih, tapi dia tidak. Jadinya membuat Bams salah tingkah. Di kantor, tidak hanya si bos dan Bams saja yang berusaha mencuri perhatian Lala, tapi Tarjo juga. Dia mencoba mengutarakan perasaannya dan mencoba mengajaknya untuk hangout bersama kapan-kapan. Tapi tampaknya Lala menolaknya dan memberitahukan pada Tarjo kalau sebenarnya dia sudah memiliki tunangan. Melihat Tarjo yang tidak mendapatkan cinta dari Lala, Ani pun maju. Diam-diam ternyata dia menyukai Tarjo. Dia mencoba merayu Tarjo sampai akhirnya Tarjo pasrah dan akhirnya mereka pun bermain karaokean. Sementara itu, Lulu meminta penjelasan dari Bams karena semenjak ada Lala di kantor, dia jadi kurang perhatian padanya. Yang biasanya ngajak istirahat bareng, kali ini sudah mulai jarang. Lulu mempertanyakan janji yang diucapkan Bams saat dulu, bahwa dia bersedia untuk selalu bersama. Namun tampaknya Bams memutarbalikkan fakta dan membuat Lulu tersinggung. Akhirnya dia pun pergi meninggalkan Bams sendirian di sana. Sedih dan pusing karena kejadian tadi, Bams pergi ke kafe untuk minum-minum. Sampai di sana tiba-tiba Lala yang kebetulan berada di sana mendatanginya. Dan mereka pun saling mengobrol kembali. Keasikan ngobrol tidak terasa sudah larut malam. Waktunya Lala untuk pulang dan diantar oleh Bams ke kediamannya. Lala sangat berterima kasih pada Bams yang sudah capek-capek mengantarkannya sampai depan pintu. Saat di dalam dia menyadari kalau dia juga mulai jatuh hati pada Bams. Tapi dia merasa bersalah karena dia sudah memiliki tunangan. Esoknya saat di kantor, si bos bercerita kalau dia akan berhenti mengganggu Lala karena sudah memiliki tunangan. Bams yang mendengar itu terkejut dan sedih. Dia pun menjadi agak cuek sama Lala. Karena Lala tidak memberitahukan latar belakangnya selama ini. Dia merasa tertipu karena sudah menyukai orang yang mempunyai tunangan. Lala yang pamit pulang pun, tapi dicuekin oleh Bams. Sampai akhirnya Bams mendatanginya di mobil dan bertingkah seperti anak kecil dengan ngambek gak jelas. Padahal mereka rencananya mau makan malam bersama. Bams yang semakin tidak bisa menahan rasa inginnya pada Lala akhirnya mendatanginya di kediamannya. Dia menelpon Lala yang sudah berada di depan pintunya. Lala yang membukakan pintu langsung disambar sama Bams dan perang dunia kelima terjadi.
Sejak kejadian itu, hubungan mereka semakin akrab dan intim. Hingga suatu hari, Bams memberanikan diri untuk menanyakan perihal tunangannya pada Lala. Dia meminta Lala untuk meninggalkannya dan menjalin hubungan serius padanya. Tapi Lala tampaknya tersinggung mendengar itu dan marah. Pertunangan itu bukan dia yang menginginkan, tapi orang tuanya. Dia tidak bisa berbuat banyak untuk masalah itu. Akhirnya Lala ngambek dan meninggalkan Bams di sana. Bams pun jadi tidak enak sama Lala dan tidak berani menegurnya saat di kantor. Pas dia mau bikin kopi, dia melihat ada Lulu di sana. Dia memberanikan dirinya untuk masuk. Lulu tampaknya sudah merelakan Bams bersama Lala. Dia menuduhnya kalau Bams hanya ingin mantap-mantap dengan Lala saja. Malam harinya Bams semakin kepikiran sama Lala yang beberapa hari ini tidak berbicara dengannya. Dia lalu mendatangi Lala di kediamannya dan menggedor-gedor pintunya. Namun Lala tidak membukakannya. Dia menyesal karena memaksa Lala untuk meninggalkan tunangannya. Dia mengakui kalau dia sangat mencintainya dan ingin menjalani hidup serius dengannya. Lala di balik pintu mendengarkan ocehan Bams sambil tersenyum. Dia lalu mengambil foto dirinya dan tunangannya lalu merobeknya. Lala membukakan pintu untuk Bams dan memaafkannya. Dia menciumnya dan permantapan pun terjadi. Semenjak kejadian itu, Bams dan Lala resmi menjadi pasangan kekasih tapi belum menikah. Tapi yang namanya cowok tetaplah cowok. Kalau ada wanita yang lebih cantik, pasti berpaling. Tapi kali ini Bams tidak ingin mengkhianati cinta mereka. Mereka berjalan bersama dan film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Female Worker Romance at Work. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa.